Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Rima Asmawinata dengan NPM 23 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Hukum Bersahaja dalam Perspektif Living Law. Analisis ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Antropologi Hukum. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Subelo Wiono SH MPD, yang telah membimbing, mengasih arahan, mengasih materi selama satu semester ini. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil analisis artikel saya. Nah, yang pertama ini mengenai pendekatan kajian yang digunakan dalam artikel. Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan antropologi hukum. Pendekatan hukum normatif ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum berdasarkan teori dan norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan antropologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui kedua pendekatan tersebut, artikel ini menjelaskan hubungan antara hukum, budaya, hukum adat, kearifan lokal, pengendalian sosial, serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang kedua mengenai definisi hukum bersahaja, dalam artikel dijelaskan bahwa hukum bersahaja merupakan seperangkat norma sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Norma tersebut berkembang melalui kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan kemudian diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang patut dipatuhi. Nah, dengan demikian, hukum bersahaja memperoleh kekuatan yang mengikat, bukan karena dibuat oleh negara, melainkan karena mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang menjalankannya. Kemudian yang ketiga, mengenai peran budaya. Budaya memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum bersahaja. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu melahirkan norma-norma yang kemudian menjadi pedoman perilaku. Oleh karena itu, hukum bersahaja tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial masyarakat Indonesia karena tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat mengenai fungsi pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa. Hukum bersahaja berfungsi mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, hukum bersahaja juga menjadi sarana penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, atau forum komunitas yang mengutamakan perdamaian serta pemulihan hubungan sosial. Tujuan utamanya apa? Bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, kemudian untuk an selanjutnya untuk analisis artikel berdasarkan beberapa konsep utama, yaitu yang pertama eh, konsep living law. Dalam teori living law, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum itu yang benar-benar hidup adalah hukum yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum bersahaja dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari living law karena keberadaannya lahir dari praktik sosial masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pluralisme hukum. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas sehingga melahirkan berbagai bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain hukum negara, terdapat pula hukum adat dan hukum bersahaja. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku secara bersamaan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu
Perbedaan antara hukum adat dan hukum bersahaja. Hukum adat biasanya memiliki struktur yang lebih jelas dan berlaku dalam komunitas adat tertentu. Sementara hukum bersahaja itu memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terikat pada satu sistem aja. Jadi, hukum bersahaja dapat berkembang dari berbagai kebiasaan sosial yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Kemudian, konsep hukum masyarakat bersahaja. Konsep ini menempatkan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai sebagai dasar utama kehidupan sosial. Nah, dari nilai-nilai tersebut itu menjadi pedoman dalam menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Kemudian legitimasi sosial, kepatuhan masyarakat terhadap hukum bersahaja muncul bukan karena takut terhadap sanksi negara, melainkan karena adanya kesadaran bersama bahwa aturan tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Legitimasi sosial inilah yang menjadi sumber kekuatan hukum bersahaja. Kemudian modernisasi. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, hukum bersahaja tetap mampu bertahan karena memiliki sifat yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai itu seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Itu tetap relevan hingga saat ini. Kemudian, nah, temuan yang diperoleh dari hasil kajian dan analisis artikel yaitu terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, hukum bersahaja merupakan bentuk nyata dari living law yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, legitimasi hukum bersahaja berasal dari penerimaan sosial masyarakat, bukan dari kewenangan formal negara. Artinya, masyarakat mematuhi aturan karena menganggap aturan tersebut adil dan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga, budaya, hukum adat, dan kearifan lokal itu merupakan faktor utama yang membentuk hukum bersahaja. Nah, dari ketiga unsur tersebut menjadi pondasi dalam pembentukan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, yaitu hukum bersahaja berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, yang kelima, dalam penyelesaian sengketa, hukum bersahaja mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan antar masyarakat. Kemudian yang keenam, hukum bersahaja memperkuat pluralisme hukum Indonesia karena hukum berdampingan dengan hukum negara dan hukum adat. Kemudian yang ketujuh, nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kekeluargaan itu menjadi karakter utama dalam hukum masyarakat bersahaja yang mencerminkan identitas sosial masyarakat Indonesia. Baik, untuk berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum bersahaja merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat Indonesia. Hukum ini lahir dari budaya, kebiasaan, hukum adat, serta kearifan lokal yang diterima sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Nah, selain itu, hukum masyarakat bersahaja memiliki peran penting sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa. Melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan, hukum bersahaja mampu menciptakan perdamaian serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Kemudian, keberadaan hukum bersahaja juga menunjukkan bahwa hukum
yang efektif bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang hidup, dipahami, dan diterima oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, hukum bersahaja ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kearifan lokal tetap memiliki peran penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Baik, demikian pemaparan hasil analisis artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.